sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah tak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak, aku menangis sejadi-jadinya. Tidak hanya satu. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Ini video keduaku. Dan part kedua juga. Jadi, untuk kalian yang suka, bisa dibantu-bantu like, subscribe, comment, and share. Supaya aku lebih semangat lagi untuk belajar nyiptain video-video selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut aja ke videonya. Di video ini, aku akan berperan sebagai Mirah. Mirah, di rumah nggak? Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. Iya, Gas. Kenapa? Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku yang ada di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung dan mencari kesejahteraan dari negara yang sudah merdeka ini. Ke kebun karet yuk. Ayo. Bu, aku main ke kebun karet dulu ya. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku segera menghampiri Bagas dan segera berlari menuju ke kebun karet. Ini memang keseharianku. Bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah. Itu hanya untuk anak-anak juragan yang punya uang. Dan itu saja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu, kita mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet, hasil sadapanku sendiri. Bagas, Mirah, hati-hati, jangan sampai jatuh. Ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. Iya, Kang. Aduh, Suara Bagas memecah konsentrasiku. Mirah, tolong. Aku berlari menghampiri Bagas dan melihat dia terperosok ke jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi, tanpa terasa, langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Kamu sih, Gas. Pakai jatuh segala. Kemalaman kan? Maaf, nggak sengaja kok itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan kok, walau gelap. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur para pekerja yang digunakan saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga sudah disiapkan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap. Suasana sudah tidak menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam sudah mulai terdengar dan membuatku ketakutan. Gas, tungguin. Serem nih. Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar. Nggak jauh dari situ, nanti ada rumah singgah. Di sana pasti ramai. Aku menurut saja. Semoga benar apa kata Bagas. Kami semakin masuk ke dalam hutan. Semak-semak tinggi sudah mulai mengganggu jalan kami. Namun perkataan Bagas benar, ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu Petromax menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki teras dan mengetuk pintu.
Punten. Namun, hanya suara angin malam yang berhembus yang terdengar. Punten. Namun tak ada gunanya. Sepertinya sudah tak ada orang lagi di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba bertiup. Dan aku tak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api Petromax di teras mendadak menghilang. Dan aku mulai merasa tidak nyaman. Ini ada yang tidak beres. Aku menoleh ke hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. Mira, itu apa? Ucap Bagas dengan suara gemetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah tak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak, aku menangis sejadi-jadinya. Tidak hanya satu, tangan itu muncul semakin banyak dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya. Aku tak lagi berani menoleh. Yang kuingat, makhluk-makhluk itu sudah tak memiliki wajah yang utuh lagi. Hanya tengkorak dengan sedikit daging dan kulit yang tersisa di wajah dan tubuhnya. Aroma busuk yang menyengat muncul dari makhluk-makhluk ini. Lari, Gas! Lari! Teriakku sambil menangis. Kemana? Mayat hidup itu udah ada di sekeliling rumah ini. Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan, aku mendorong pintu dan ternyata tidak terkunci. Segera kami berlari masuk, menutup dan mengunci pintu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di dalam rumah di tengah hutan dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini cuma mimpi. Gimana, Mir? Aku takut. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk yang mendekat ke dalam rumah. Gak ada yang mendekat, Gas. Semoga di sini aman. Hampir 1 jam kami menunggu. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami yang sudah mulai reda. Tiba-tiba, seperti ada suara pintu yang dipukul dengan keras. Sontak, kami kaget dan berlari ke dalam. Aku yakin makhluk yang mencoba menerobos rumah bukanlah salah satu dari mayat hidup tadi, karena tidak ada yang sebesar itu di antara mereka. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk yang ada di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang terlihat dari luar. Tadi ada nyala lampu, Gas. Coba cari. Di sana, Mir. Teriak Bagas sambil menunjuk ruangan dengan nyala lampu yang redup. Aku segera berlari ke sana, berharap ada seseorang di sana. Aku mendengar ada suara di belakang. Bagas tidak mengikutiku. Mira! Bagas terjatuh. Sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku mengejarnya. Namun, sebelum aku sampai, aku berhenti. Kakiku gemetar lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya, menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya. Lari, Mir! Tapi... Lari! Cari pertolongan! Teriak Bagas yang terdengar menahan tangisnya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk pergi ke sumber cahaya itu. Ruangan itu seolah menyambutku. Aku berlari memasuki ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 lilin. Aku mendekat. Tapi ada yang aneh di tempat ini. Tidak cuma lilin. Ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku bingung dan mencoba keluar lagi. Namun,
Sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Sesosok bayangan bergerak. Ada seseorang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tak satu pun dari tubuhku yang bisa digerakkan. Aku merasa lemas. Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaranku. Hapunten, ingin mengupikan pengorbanan angkun janji. Tetesan air yang jatuh ke wajahku membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan dan pohon-pohon hitam yang ada di sekeliling hutan ini. Terdengar ada suara raungan mendekat. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitar. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya, berharap dia menjelaskan di mana aku saat ini. Tolong. Ucapku sambil menarik orang di sampingku. Namun, bukan seseorang yang ada di sampingku, melainkan tangan yang sudah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Suara makhluk itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri, namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar. Tangan itu menggenggam tubuh manusia yang sudah tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh darah. Yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh yang berserakan di sini. Tolong. Bagas. Ibu. Teriakku sambil berlari sekuat tenaga. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tangannya menghentikan kakiku, hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Apa sudah tidak ada harapan lagi? Wajah dengan penuh darah, dengan bola mata menggantung, berhenti tepat di depan wajahku. Dan aku tahu, itu bermaksud untuk mencabik-cabik tubuhku. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan besar makhluk itu dan menutupi tubuhku. Hei, aku tahu makhluk itu. Sesosok makhluk dengan rambut panjang yang menutupi seluruh tubuhnya dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya. Itu makhluk yang menahan Bagas tadi. Lari. Ucap makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa kucoba hanya berlari, berlari, dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin besar seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu. Namun, dari belakang terdengar suara ranting-ranting tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tak perlu menunggu lama, tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun, aku terus berlari hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu. Benar, makhluk itu tidak mengejarku lagi. Dia hanya melihatku tanpa berani mendekat. Bahkan, hanya untuk kebayangan pohon ini. Seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk, dan mencabik-cabik potongan-potongan tubuh yang masih digenggamnya. Cukup lama, sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan, sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini. Namun, ada yang aneh. Aku berjalan, tapi kenapa? Seolah aku tidak berpindah tempat. Dan kenapa aku bisa melihat tubuhku sendiri tanpa kepala? Hai, aku Mirah. Ini Desa Sukmaraya,
sebuah perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang bisa dilihat dari sudut manapun di kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini, karena di dekatnya aku merasa nyaman, seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang di sini. Sebuah sekolah dan asrama dibangun di sini. Jadi, aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sini. Tapi hanya beberapa saja yang bertemu denganku. Dan tidak banyak yang bisa lama-lama bermain. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepalaku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Kesepian? Enggak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dulu dia seumuran, tapi sekarang dia sudah lebih berumur dan terlihat cukup berkarisma dengan rambutnya yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kenalin, sahabat terbaikku. Namanya Bagas Kuswara. Oke teman-teman, lanjut ke part 3 ya. Dan jangan sampai kalian lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Supaya aku juga semakin semangat untuk belajar lebih baik lagi membawakan cerita untuk kalian semua. Lupa juga, tuh, bunyiin tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan part ketiganya. Oke, aku Santi, pamit undur diri. Dah.